warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh Bu Sarias Purba. Beliau adalah guru SMP 2 Ekna Barambarumun. Mata pelajaran yang diampu adalah matematika. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Ya, apa kabar, Bu? Kabar baik hari ini. Oke, Bu. Hari ini kita mengadakan pra observasi ya, Bu. Ya, di sini nanti saya akan mengamati Ibu dalam proses kegiatan belajar di kelas. Jadi tujuan dari pra observasi ini, Bu, adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan pembelajaran Ibu nanti di kelas. Jadi kenapa ini diadakan? Sebagai awal untuk pembelajaran Ibu yang nantinya di sini Ibu akan lebih fokus dan siap ataupun percaya diri. Sehingga pada Ibu memberi materi pembelajaran itu akan lebih bagus nantinya, Bu, untuk pembelajar murid-murid kita. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu. Pertama, yaitu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai nanti? Ya, terima kasih kepada Ibu Renida. Tujuan pembelajaran saya untuk materi merasionalkan bentuk kuadrat, yaitu yang pertama memahami dulu bagaimana maksudnya merasionalkan bentuk akar, kemudian memahami juga bagaimana caranya merasionalkan bentuk akar, dan yang terakhir tujuannya siswa itu mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan merasionalkan bentuk akar. Jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti memahami maksud dan cara merasionalkan bentuk akar. Oh iya. Oke, baiklah, Bu. Di sini berarti setelah Ibu ada tujuannya, tentu bagaimana Ibu mengembangkan pembelajaran Ibu nanti, mengembangkan tujuan dari pembelajaran Ibu itu. Untuk pengembangannya yang saya lakukan itu dari sisi pengetahuannya. Saya harapkan nanti dari anak-anak itu dia mampu dia bagaimana caranya merasionalkan bentuk akar. Setelah mampu nanti dia, saya harapkan nanti di keterampilan siswa kita itu terampil merasionalkan bentuk akar. Kira-kira yang mau saya kembangkan itu. Berarti dari aspek pengetahuan dengan keterampilan. Iya. Jadi di sini juga saya ingin tahu rancangan Ibu untuk pembelajaran ini seperti apa nanti yang akan diterapkan di kelas. Contohnya kan tentu ada strategi, model ataupun metode. Seperti apa yang akan dilakukan? Iya, makasih Bu ya. Jadi strategi yang saya gunakan itu saya menggunakan model berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Yaitu saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keaktifan siswa saya. Jadi modelnya itu saya gunakan nanti dengan model discovery learning. Metodenya ya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Berarti di sini menggunakan model berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan siswa. Dan modelnya dipakai adalah discovery learning. Metodenya bentuk diskusi kelompok, ada juga tanya jawab dan penugasan. Iya. Jadi dari situ tentu kita menggunakan media. Kira-kira apa media Ibu dalam pembelajaran nanti? Iya, jadi memang untuk media saya untuk materi merasionalkan bentuk kuadrat ini saya akan memakai LKPD, lembar kerja siswa ya. Baru ada PowerPoint dan juga laptop, Bu. Oh iya. Laptop, Bu. Bagus, berarti sesuai dengan media ya, Bu. Iya. Kira-kira kapan yang akan Ibu lakukan pembelajaran ini? Contohnya di situ tentu ada harinya, Iya. ada juga kelasnya dan jamnya. Oh, jadi rencana saya akan melakukan ini di hari Sabtu. Di tanggal 2 ya, tanggal 2 itu di kelas 9 les ketiga, Bu. Berarti diadakan pas hari Sabtu di kelas 9 dan jam ketiga. Jadi saya di situ nanti akan melakukan supervisi ya, Bu. Jadi dalam supervisi ini nanti saya akan mencatat hal-hal yang terjadi terkait dengan kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Dan setelah selesai observasi ini, Bu, saya juga akan melakukan nanti pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Ibrahim. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang bisa saya ambil hasilnya dari percakapan kita ini yaitu tentang rancangan pembelajaran, seperti kita harus memiliki strategi, harus memiliki metode, dan harus memiliki model pembelajaran di kelas itu pada saat observasi. Oh iya, udah. Jadi dari hasil yang kita dapat bahwa di sini juga Ibu sudah merencanakan harinya, jamnya juga dan kelasnya. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu atas waktu yang Ibu luangkan dan sampai ketemu nanti pada hari Sabtu ya. Mudah-mudahan nanti lancar proses observasinya.
Ibu. Selamat pagi. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Semua anak-anak selamat pagi ya. Sehat? Sehat, Bu. Sehat sekali. Sehat kan? Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada yang absen? Ada, Bu. Ada semua ya? Ada. Ya. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita untuk hari ini ya. Judulnya adalah merasionalkan bentuk kuadrat ya. Nah, jadi nanti Ibu akan berikan video bagaimana caranya tentang merasionalkan bentuk akar. Ya kan? Merasionalkan bentuk akar. Nanti setelah kamu tonton video ini, maka ada 3 itu ya. Ada 3 hal nanti yang bisa kamu ambil di situ setelah menonton video. Yang pertama, anak kami yang putra apa itu? Nomor 1? Yang putri yang nomor 2? Memahami cara merasionalkan bentuk akar. Dan yang ketiga, yang paling penting, yaitu Menyelesaikan soal dengan merasionalkan bentuk akar. Oke, mari kita mulai. Perhatikan baik-baik videonya. Ya, nanti Ibu tambahi, Ibu jelaskan kembali ya. Yang berkaitan dengan merasionalkan bentuk akar. So, kita mulai lagi dari yang pertama. Memahami maksud dari merasionalkan bentuk akar. Oke, apa itu merasionalkan bentuk akar? Ya. Apa itu merasionalkan bentuk akar? Katanya ya. Nah, di sini jelas sekali apa katanya di situ? Pada suatu pecahan, ada pecahan. Ini pecahan ini nak ya. Ini pecahan-pecahan, ya kan? Kalau dikatakan pecahan berarti ada pembilang dan penyebut. Nah, jika pada satu pecahan, jika terdapat bentuk akar pada penyebutnya. Kita lihat ya. Di sini penyebutnya ada berapa? 3. Ini akar 3, ini akar 5 tambah 2, lalu kemudian akar 3 tambah akar 2. Nah, katanya jika pada suatu pecahan terdapat bentuk akar pada penyebutnya. Ini ya, contoh 2 ini, contoh 3 dan contoh 4 ya. Maka pecahan itu dinyatakan apa katanya? Belum sederhana. Maka persoalannya harus disederhanakan. Nah, ada proses ini nanti ya nak. Proses memindahkan bentuk akar dari penyebut ke pembilang disebutlah itu apa? Itulah yang mau kita pelajari pada hari ini. Bagaimana Bu cara merasionalkan bentuk akar itu? Bagaimana tekniknya? Bagaimana caranya? Nanti kita lihat. Ada yang mau bertanya? Bisa sampai situ sebelum Ibu kasih tugas kelompoknya? Bisa? Bisa. Sebelum kita tugas kelompok kita istri dulu. Aduh, oke, istri Ibu. Kalau Ibu bilang putih, maka kamu akan tepuk tangan 3 kali. Itu yang penting ya. Putih berarti tepuk tangan 3 kali. Oke, kalau saya bilang warna merah, maka kamu akan kasih kata-kata yes, 3 kali. Sambil melatih ingatan ya. Ya, sebelum Ibu kasih soalnya. Oke, kita mulai ya, siap? Siap. Merah. Merah. Putih merah. Udah, bisa kita mulai. Nah, Ibu akan kasih soal dari video. Kamu mengerjakan secara berkelompok. Yang putra saya kasih kelompok 1, ini kelompok 2. Let's go. Mari kita kerjakan. Ada yang udah siap? Siapa yang mau ke depan presentasi? Oke, tenang dulu. Kelompok 1 dulu ya. Nanti kelompok 2 lihat ya. Ayo, oke pagi. Kelompok lain nanti kita lihat hasil dari kelompok 1 ya. Bagaimana? Jawabannya. Oke, ya. Silakan. Akar 5/2 akar 6, gitu ya. Ternyata dia cocok dengan yang tipe 1, ya kan? Tipe 1. Ya kan? Dilihat hasilnya. Atau udah perbaiki. Sudah? Ada yang mau diperbaiki dari kelompok 1? Sudah?
akar 6, ya kan? Lalu kita kalikan 9 penyebut, kita kali 5 akarnya dengan 6 ya. Jadi akar 30 di depan, 2 akar 30, good. Tetapi ada kurangnya, di mana harusnya per, ya. Lihat ini, harusnya per 2 akar 30 per, dia per di sana tidak ada, per 4 dikali 6, dari mana 4? 2 kali 2, 4. Dari mana 6? Akar 6 kali akar 6, akar 36 adalah 6. Ya, ya, jadi 4 kali 6, jadi 2 akar 30 per 24. Nah, akar 30 itu nggak bisa lagi kita sederhanakan, ya kan? Karena tidak bisa dia salah satunya bilangan kuadrat. Jadi kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadi akar 30 per 12 sama dengan setengah akar 30. Bagaimana? Benar ya? Jadi pendapat mana yang benar? Kelompok 2. Mari kita kasih upload. Ya, jadi anak kami sekalian, ya, memang merasionalkan bentuk akar itu memang kalau tidak dilatih tidak mampu ya. Tapi itu yakin kalau kalian kerjakan itu di rumah pulang, maka bisa diselesaikan. Ya, kelompok 1, oke, kelompok 1. Ya, jadi pelajaran kita hari ini kita cukupkan. Apa yang bisa kita simpulkan? Ketika kita menemukan bilangan pecahan, penyebutnya adalah bilangan berakar seperti ini, maka kita harus menyederhanakan, ya kan? Dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya, ya. Jadi itu kau pahami, kenali. Jadi kalau ada nanti soal matematika, kenali. Oh, dia tipe berapa? Nah, jadi kalau dia tipe 1, inilah metode caranya. Sudah? Ya. Nah, jadi kita cukupkan dulu hari ini. Ibu kasih PR di rumah. Catat ya, PR di rumah. PR di rumah. Nih. Ini nomor 1 tadi ya. Nomor 2 PR-nya ada 2 soal ibu kasih ya. Kita periksa kapan lagi kita ada matematika besok ya, Senin ya. Nah, kita periksa lagi hari Senin, dikerjakan di rumah, jangan malah berlari, harus tetap berusaha. Oke ya, ya. Jadi karena waktunya sudah habis, pelajaran yang berikutnya mau masuk lagi kan? Ya, jadi kita cukupkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Anak kami sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang juga Bu. Apa kabar Bu? Sehat. Iya. Bu. Sehat ya Bu? Iya. Di sini Bu, boleh nggak kita ngobrol sebentar? Boleh Bu. Boleh. Ya, terima kasih lah Bu waktunya. Kemarin kan Ibu sudah melakukan observasi kelas. Jadi semuanya berjalan dengan baik kan Bu? Ya. Di sini saya akan nanti menanyakan Ibu tentang seputar observasi Ibu kemarin. Ya, tujuannya itu untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajar yang Ibu lakukan. Jadi setelah observasi kemarin bagaimana perasaannya? Perasaan saya setelah kita melakukan kegiatan kemarin dan Ibu juga sudah melakukan observasi pada kegiatan PBM kita kemarin, perasaan saya itu lega. Karena terus terang Bu, sebelumnya perasaan saya itu gimana nanti gitu ya, gitu. Ada perasaan seperti itu dari saya, tapi syukurlah Bu, berjalan dengan baik. Iya, syukurlah kalau gitu. Jadi di sini Bu, saya mau nanya sekitar observasi itu bagaimana tahapan ataupun perkembangan kegiatan pembelajaran itu? Kalau mengenai tahapan pembelajaran yang saya lakukan itu, ya Bu, itu seperti merancang RPP, ya kan. Lalu di situ nanti kita kembangkan bagaimana pengetahuan dan keterampilan dari siswa. Itulah Bu, tahapan yang ditanya pada saya. Ya, perkembangannya seperti apa? Kalau perkembangannya di situ, ya kita menginginkan anak-anak itu dapatlah mencapai apa pengetahuannya, apa keterampilannya. Ya, itulah kalau perkembangannya. Ya Bu, dalam catatan saya juga pada saat Ibu observasi itu bagus, semangat Ibu juga bagus. Iya Bu, Ya, mudah-mudahan nanti juga
sudah nampak di situ, Ibu juga pada saat pembelajaran Ibu juga berpihak kepada siswa. Ya, namun di situ juga masih ada kekurangannya. Kekurangan, Bu. iya, masih ada kekurangan. Iya. Kira-kira apa kekurangannya Bu? Dan apa hambatannya ketika Ibu menjalankan pembelajaran itu? Iya, memang kalau dari segi perjalanan PBM itu ya memang ada kekurangannya mungkin ya. Ya misalnya dengan fakta yang dituangkan di dalam RPP kan bukan. Jadi kadang saya mengalami kendala dalam hal mengkoordinirlah seluruh kebutuhan belajar dari anak-anak kita ini kan. Lalu kemudian kemarin kan saya bikin pembagian kelompok ya. Mungkin kendalanya saya itu nggak tepat gitu menempatkan anak-anak itu dalam satu kelompok karena masih ada Bu mungkin dari satu kelompok itu ada yang kurang aktif gitu kan, nggak saya perhatikan. Jadi sehingga anak itu nggak begitu terlibat di dalam kerja kelompoknya. Iya, masih ada yang ya, mengandalkan temannya itu ya. kekurangan saya tidak lihat nggak lihat bagaimana ciri anak itulah Gaya belajarnya Iya, gitu kan. Iya, betul. Berarti masih ada yang kurang aktif gitu ya. iya. Mungkin di sini anak-anak itu karena dalam bentuk diskusi ada yang mengandalkan temannya. Iya. Kurang mungkin di sini kuranglah dalam penyesuaian minat ya kan, bakat belajar siswa itu ya kan tidak ditempatkan dengan pas sehingga anak itu tidak aktif dalam kerja kelompoknya gitu. Jadi rencana Ibu ke depannya seperti apa? Karena tadinya kan ada yang kurang aktif masih mengandalkan temannya. Seperti apa rencana Ibu? Jadi rencana saya nanti ke depan ketika saya melakukan PBM dengan cara diskusi kelompok atau dengan temannya bekerja sama, yaitu saya bagilah nanti anak itu sesuai dengan minat dan bakat siswanya, gaya belajarnya, ya kan, dan juga kinestetiknya harus saya pikirkanlah di situ sehingga nanti anak-anak itu dapat merasa nyaman dia belajar, kan jadi dapat aktif dia. Mungkin kedepannya begitulah nanti. Iya Bu, karena anak-anak itu juga beda-beda, ada yang visual, ada auditory dan kinestetik. Iya. Mungkin disitulah nanti ke depan Bu. Iya. Karena kita juga akan membuat pembelajaran itu yang menyenangkan. Ya Bu. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan bisa diterapkan ke depannya nanti, ya tujuannya untuk proses pembelajaran Ibu akan lebih baik lagi kan Bu? Ya di sini kira-kira kapan Ibu akan melakukan ini? Jadi mungkin nanti ini akan kami lakukan dalam waktu dekat ini lah Bu. Mungkin di semester genap lah nanti Bu ya, karena kebetulan ini juga mau habis kita semester ganjil kan, jadi mungkin kami lakukan itu nanti di semester genap. Mungkin dalam waktu dekat ini lah Bu. Iya, setelah Bu, karena kita tahu kalau dilaksanakan lebih cepat kan alangkah bagusnya Bu. Iya, okelah Bu. Dari tadi Ibu sudah menjelaskan rencananya ke depan seperti apa. Berarti tentu di situ ada perubahan-perubahan yang Ibu inginkan. Dan nanti berjalan dengan baik kan Bu. Dan di sini saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya. Karena Ibu juga mau masuk ke kelas lagi. Dan kita akhiri perbincangan kita. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu.